Selamat pagi juga dan teman-teman, kami akan membahas materi bab 8 yaitu perencanaan strategis. Perkenalkan, nama saya Valeria Romanto Sinaga, NIM 182114101. Yang pertama kita akan membahas tentang hakikat perencanaan strategi. Seorang manajer yang paling kompeten menghabiskan waktu cukup lama untuk memikirkan tentang masa depan, yang dimana hasil pemikiran manajer tadi dapat berupa pemahaman informal tentang arah masa depan yang akan diambil oleh entitas, atau mungkin berupa pernyataan formal yang berisi rencana spesifik tentang bagaimana untuk sampai ke arah sana. Pernyataan formal dari rencana manajer tadi disebut sebagai rencana strategis. Dan arti dari perencanaan strategi sendiri adalah proses memutuskan program-program yang dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan oleh organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang akan dialokasikan ke setiap program selama beberapa tahun ke depan. Yang selanjutnya adalah hubungan dengan perumusan strategi. Nah, di proses manajemen kita akan menarik dua perbedaan, yaitu perumusan strategi dan perencanaan strategi. Yang mana perumusan strategi berarti merupakan proses untuk memutuskan strategi baru. Nah, sedangkan perencanaan strategi sendiri itu merupakan proses untuk memutuskan bagaimana mengimplementasikan strategi tersebut. Yang selanjutnya adalah evolusi dari perencanaan strategi. Nah, 50 tahun yang lalu itu proses perencanaan strategi hampir di semua perusahaan bersifat tidak sistematis. Beberapa perusahaan memulai sistem perencanaan strategi formal pada akhir tahun 1950-an. Tetapi hampir semua usaha-usaha awal tersebut mengalami kegagalan karena kebanyakan perusahaan tersebut masih dalam proses adaptasi. Tetapi pada saat ini banyak organisasi yang menghargai keunggulan untuk pembuatan rencana 3-5 tahun ke depan. Sekian presentasi dari saya. Presentasi akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Yovita Sisa Febiuna, NIM 182114107. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai manfaat dan keterbatasan dari perencanaan strategi. Suatu proses perencanaan strategi formal dapat memberikan kepada organisasi, yaitu yang pertama, kerangka kerja untuk mengembangkan anggaran tahunan, yang kedua, alat pengembangan manajemen, yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen agar memikirkan jangka panjang, dan yang terakhir, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi jangka panjang perusahaan. Kemudian yang pertama, kerangka kerja untuk pengembangan anggaran. Manajemen penting untuk membuat komitmen sumber daya dengan ide yang jelas mengenai kemana arah organisasi beberapa tahun ke depan. Suatu rencana strategis menyediakan kerangka kerja yang lebih luas. Manfaat penting dari pembuatan rencana strategis itu sendiri yaitu rencana tersebut dapat memfasilitasi perumusan dari anggaran operasi yang efektif. Rencana strategis membantu organisasi untuk memahami implikasi dari keputusan strategis untuk rencana tindakan dalam jangka pendek. Yang kedua, alat pengembangan manajemen. Perencanaan strategis formal adalah alat pendidikan dan pelatihan manajemen yang unggul dalam memperlengkapi para manajer dengan suatu pemikiran tentang strategi dan implementasinya. Dikatakan bahwa dalam perencanaan strategi formal, proses itu sendiri lebih penting dibandingkan dengan output dari proses tersebut yang merupakan dokumen rencana. Kemudian yang ketiga, mekanisme untuk memaksa manajemen memikirkan jangka panjang. Para manajer cenderung lebih khawatir mengenai masalah-masalah taktis dan pengelolaan urusan-urusan bisnis rutin saat ini dibandingkan dengan penciptaan masa depan. Proses perencanaan strategi formal
memaksa para manajer untuk menyediakan waktu guna memikirkan masalah-masalah jangka panjang yang jauh lebih penting. Kemudian yang keempat, alat untuk menyejajarkan manajer dengan strategi korporat. Pembuatan rencana strategis mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan individual tidak menciptakan suatu keseluruhan yang memuaskan. Investasi baru yang direncanakan memerlukan lebih banyak dana di tahun-tahun tertentu dibandingkan dengan dana yang dapat diperoleh perusahaan pada tahun-tahun tersebut. Perubahan yang direncanakan dalam program langsung mungkin memerlukan perubahan dalam ukuran dari program pendukung yang tidak ikut dipertimbangkan secara terpisah. Laba yang diantisipasi dari program-program individual mungkin tidak menghasilkan laba yang memuaskan bagi organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, keterbatasan atau kekurangan potensi dari perencanaan strategi formal. Yang pertama, selalu ada bahaya bahwa perencanaan berakhir menjadi pengisian formulir, latihan birokrasi tanpa pemikiran strategis. Yang kedua, organisasi mungkin menciptakan departemen perencanaan strategi yang besar dan mendelegasikan pembuatan rencana strategis kepada para staf dari departemen tersebut, sehingga mengabaikan input dari manajemen dini maupun manfaat pendidikan dari proses tersebut. Perencanaan strategi adalah proses yang memakan waktu dan mahal. Beban yang paling signifikan adalah waktu yang diberikan untuk perencanaan strategi oleh manajemen senior dan para manajer pada tingkatan-tingkatan lain di organisasi tersebut. Rencana strategi formal yang diinginkan dalam sebuah organisasi memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manajemen puncak yakin bahwa perencanaan strategi adalah penting. Yang kedua, organisasi tersebut relatif besar dan rumit. Yang ketiga, ada ketidakpastian yang cukup besar tentang masa depan, tetapi organisasi memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. Secara ringkasnya, proses perencanaan strategi yang formal tidak diperlukan dalam organisasi yang kecil dan relatif stabil. Proses perencanaan ini juga tidak berguna di organisasi yang tidak dapat membuat estimasi yang handal mengenai masa depan atau dalam organisasi yang manajemen seniornya memilih untuk tidak mengelola dengan cara ini. Di sini saya Damara Yuliana dengan NIM 182114128 akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan isi program. Pada dasarnya, pada berbagai organisasi, makna program sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Yang pertama, pada organisasi industrial, program adalah produk ditambah penelitian dan pengembangan, aktivitas umum, aktivitas administrasi, dan aktivitas yang tidak sesuai dengan lini produk yang terjadi saat itu. Kemudian, pada organisasi jasa, program adalah jenis jasa yang diberikan. Dan untuk organisasi jasa multiproduk, program adalah jaringan setiap unit bisnis. Yang selanjutnya yaitu keputusan program. Bagaimana suatu program itu diputuskan? Umumnya, suatu perusahaan memiliki rencana strategis dengan jangka waktu periode 5 tahun. Nah, periode 5 tahun tersebut dikatakan bukanlah periode yang singkat. Maka dari itu, terkadang sulit bagi perusahaan untuk membuat program yang benar-benar berguna untuk periode 5 tahun tersebut. Maka dari itu, sangat diperlukan suatu cara untuk mengestimasikan bagaimana program tersebut dapat berguna, yaitu dengan melakukan estimasi kasar. Yang selanjutnya yaitu hubungan organisasional. Proses perencanaan strategis melibatkan hubungan antara manajer senior, manajer unit bisnis, dan pusat tanggung jawab lainnya. Selain itu juga dengan staf yang membantu manajer. Namun, untuk manajer dari departemen individual umumnya tidak berkaitan dengan proses perencanaan strategis. Hubungan yang dilakukan antar bagian dalam organisasi ini bertujuan untuk membangun komunikasi satu sama lain. Kemudian,
Di sini kami akan menjelaskan mengenai contoh dari hubungan controller dengan staf kantor pusat. Hubungan antara controller dengan staf kantor pusat. Controller sendiri bertugas untuk membuat rencana strategi suatu perusahaan. Mereka memiliki keahlian teknik-teknik analitis mengenai anggaran, angka-angka dalam rencana strategis, dan sistem akuntansi yang harus konsisten satu sama lain. Sedangkan untuk anggota staf kantor pusat memiliki tugas yaitu sebagai fasilitator mengenai proses perencanaan strategis. Anggota staf juga memiliki peran sebagai katalis, yaitu yang memastikan bagaimana program yang seharusnya dilakukan. Yang selanjutnya yaitu gaya manajemen puncak. Perencanaan strategi sangat bergantung pada gaya manajemen yang diterapkan oleh CEO perusahaan. Umumnya, CEO perusahaan mengambil keputusan tanpa alat perencanaan dari manfaat formal, dan hal ini merupakan suatu kesulitan tersendiri bagi controller untuk memperkenalkan suatu sistem yang formal. Oleh karena itu, dibutuhkan peran para controller untuk mendiagnosis dengan benar apakah gaya manajemen sudah sesuai dengan sistem yang diterapkan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis usulan program-program baru. Keberhasilan suatu perusahaan ditentukan oleh kemampuan perusahaan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan program baru. Program baru tersebut pada dasarnya memerlukan berbagai ide baru, dan ide baru tersebut dapat berasal dari manapun dalam organisasi. Usulan tersebut juga bersifat reaktif dan proaktif, yaitu muncul sebagai reaksi atas ancaman yang dirasakan. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang terstruktur dan formal untuk menarik perhatian manajemen atas usulan yang diberikan. Para perencana strategi sebaiknya memandang adopsi dari suatu program baru tidak sebagai suatu keputusan tunggal, melainkan sebagai suatu rangkaian keputusan yang masing-masing berupa langkah-langkah yang relatif kecil untuk menguji dan mengembangkan program tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan memutuskan untuk melaksanakan melalui implementasi penuh dan investigasi signifikan. Teresia Clara Wijaya, NIM 1821114127, akan melanjutkan presentasi mengenai analisis investasi modal. Teknik-teknik untuk menganalisis usulan investasi modal berusaha untuk menemukan yang pertama, nilai sekarang bersih atau net present value dari proyek, yaitu kelebihan nilai sekarang dari estimasi arus kas masuk terhadap jumlah investasi yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pengembalian internal yang implisit dalam hubungan antara arus kas masuk dan keluar. Terdapat 4 alasan untuk menggunakan teknik nilai sekarang dalam analisis semua usulan. Yang pertama, usulan tersebut mungkin jelas menarik sehingga perhitungan dari nilai sekarang jumlah neto tidak diperlukan. Yang kedua, estimasi yang terlibat dalam usulan sangat tidak pasti, sehingga membuat perhitungan net present value dipercaya tidak sesuai dengan usahanya. Yang ketiga, alasan untuk usulan tersebut memiliki banyak tujuan selain peningkatan dalam profitabilitas. Misalnya, usulan investasi yang diajukan juga berpengaruh pada peningkatan semangat pegawai, citra perusahaan, dan atau keselamatan kerja. Yang keempat, tidak ada alternatif yang layak untuk diadopsi. Sistem pengendalian manajemen sebaiknya menyediakan cara yang teratur dalam memutuskan usulan yang tidak dapat dianalisis dengan teknik kuantitatif. Terdapat beberapa pertimbangan yang berguna dalam mengimplementasikan sistem evaluasi pengeluaran modal, yaitu aturan-aturan, menghindari manipulasi dan model yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Yang pertama, aturan-aturan. Perusahaan biasanya mempublikasikan aturan dan prosedur untuk persetujuan usulan pengeluaran modal dengan berbagai besaran. Untuk usulan pengeluaran yang kecil dapat disetujui di tingkat manajer pabrik, bergantung pada total jumlah yang telah ditentukan dalam 1 tahun. Untuk usulan yang mungkin nilainya lebih besar akan diteruskan ke manajer unit bisnis, lalu ke CEO, dan dalam kasus usulan yang sangat penting,
dilanjutkan ke Dewan Direksi. Aturan tersebut juga berisi pedoman untuk membuat usulan dan kriteria umum untuk menyetujui usulan. Misalnya usulan penghematan biaya yang kecil mungkin memerlukan maksimal periode pengembalian selama 2 atau 3 tahun. Menghindari manipulasi. Para pengusul yang mengetahui bahwa proyek mereka memiliki net present value yang negatif, tahu bahwa kemungkinan besar proyek tersebut tidak akan disetujui. Dalam beberapa kasus, mereka mungkin membuat usulan tersebut menjadi menarik dengan cara menyesuaikan estimasi awal, sehingga proyek tersebut memenuhi kriteria numerik. Mungkin mereka membuat estimasi yang optimis atas pendapatan penjualan atau dengan mengurangi penyisian untuk kontingensi dalam beberapa elemen biaya. Salah satu tugas paling sulit dari analisis proyek adalah mendeteksi manipulasi semacam itu. Reputasi dari pengusul proyek dapat menjadi semacam pengaman. Analisis dapat lebih mengandalkan angka dari pengusul yang memiliki catatan rekor yang unggul. Yang berikutnya ada model. Ada teknik-teknik spesialisasi di samping model pembuatan anggaran modal yang mendasar, seperti analisis risiko, analisis sensitivitas, model penetapan harga opsi, dan lain-lain. Staf perencanaan harus bisa mengenali model-model pembuatan anggaran modal yang mendasar dan menggunakannya dalam situasi di mana data yang diperlukan tersedia. Yang berikutnya, pengaturan untuk analisis. Suatu tim mungkin mengevaluasi usulannya sangat besar dan penting. Proses tersebut mungkin membutuhkan waktu yang lama, bisa 1 tahun atau lebih. Sejumlah besar diskusi biasanya terjadi antara pengusul dan staf kantor pusat. Sistem pakar atau expert system adalah alat bantu dalam pengaturan untuk analisis yang menggunakan perangkat komputer, di mana melalui sistem dimungkinkan setiap partisipan di dalam tim yang mempertimbangkan suatu usulan untuk memberikan suara dan untuk secara eksplisit memberikan peringkat pada masing-masing kriteria yang digunakan untuk menilai proyek tersebut. Tidak ada jadwal tetap untuk menganalisis usulan investasi. Segera setelah orang-orang tersedia, mereka dapat memulai analisis. Perencana mengumpulkan proyek yang disetujui selama setahun untuk dimasukkan dalam anggaran. Saya Laura Yolanda Manolang dengan NIM 182114 akan melanjutkan presentasi mengenai menganalisis program-program yang sedang berjalan. Berikut ini beberapa teknik analitis yang dapat membantu dalam proses menganalisis program-program yang sedang berjalan, yaitu yang pertama, analisis rantai nilai, kedua, perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, dan yang ketiga, kegunaan informasi Activity Based Cost atau ABC. Pertama, yaitu analisis rantai nilai. Rantai nilai untuk perusahaan manapun merupakan bentuk yang berkaitan dengan nilai penciptaan kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Kerangka rantai nilai adalah metode untuk merinci atau rangkaian dari memperoleh bahan baku dasar untuk pemasok komponen sampai membuat produk akhir dan mengantarkannya ke pelanggan menjadi kegiatan strategi yang relevan untuk memahami perilaku biaya dan perbedaan sumber daya. Berdasarkan perspektif perencanaan strategi, konsep rantai nilai menyoroti 3 bidang yang potensial yang berguna dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, hubungan dengan pemasok. Hubungan dengan pelanggan sebaiknya dikelola sedemikian rupa sehingga baik perusahaan maupun pemasoknya sama-sama memperoleh manfaat. Mengambil keuntungan dari kesempatan semacam itu dapat secara dramatis mengurangi biaya, meningkatkan nilai, atau keduanya. Contohnya, ketika produsen coklat, yaitu sebagai perusahaan, memesan coklat dalam jumlah yang besar dalam bentuk coklat yang cair, bukan dalam bentuk coklat batangan yang dicetak, perusahaan coklat industrial, yaitu sebagai pemasok, menghilangkan biaya untuk mencetak dan mengepak batangan coklat. Sedangkan produsen coklat yang sebagai perusahaan menghemat biaya untuk membongkar dan melelehkan coklat. Kedua, hubungan dengan pelanggan. Hubungan dengan pelanggan juga
dapat menjadi sama pentingnya seperti hubungan dengan pemasok. Banyak contoh tentang hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan pelanggannya. Contohnya, produsen wadah, yaitu sebagai perusahaan, membangun pabrik produksi dekat dengan pabrik yang menjual minuman kaleng soda, yaitu sebagai pelanggannya, dan menghantarkan wadah melalui konvoyer secara langsung ke lini perakitan pelanggan. Hal ini dapat membuat pengurangan biaya baik bagi produsen atau perusahaan maupun pelanggannya. Dan yang ketiga, ada hubungan proses dengan nilai dari perusahaan. Secara eksplisit, analisis rantai nilai mengakui fakta bahwa aktivitas nilai individual dalam suatu perusahaan tidaklah independen, tetapi saling bergantung. Contohnya, perusahaan McDonald, penentuan waktu promosi yang merupakan satu aktivitas nilai, secara signifikan mempengaruhi utilisasi kapasitas produksi yang merupakan nilai yang lain. Aktivitas yang berhubungan harus dikoordinasikan untuk merealisasikan dampak dari promosi. Suatu perusahaan mungkin ingin menganalisis hubungan proses rantai nilai dengan mencari cara untuk meningkatkan efisiensinya. Tujuan keseluruhan dari analisis ini adalah untuk memindahkan bahan baku pertama dari pemasok melalui produksi ke pelanggan dengan biaya terendah, waktu terpendek, dan kualitas yang dapat diterima. Efisiensi dari bagian desain rantai nilai dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah komponen terpisah dan meningkatkan kemudahan untuk memproduksi. Suatu perusahaan sebaiknya juga bekerja ke arah peningkatan efisiensi dari setiap aktivitas di dalam rantai tersebut melalui pemahaman yang lebih baik atas pemicu yang mengatur biaya dan nilai dari setiap aktivitas. Yang pertama, efisiensi dari bagian dalam, yaitu bagian sebelum produksi, dapat ditingkatkan dengan mengurangi jumlah vendor, menggunakan komputer untuk menempatkan pesanan secara otomatis, membatasi pengantaran menjadi jumlah yang just in time yang mengurangi persediaan, dan membuat pemasok bertanggung jawab atas kualitas yang mengurangi atau menghilangkan biaya inspeksi. Kedua, biaya dari bagian produksi dapat ditingkatkan dengan meningkatkan otomasi, mungkin dengan menggunakan robot, mengatur kembali mesin ke dalam sel-sel yang masing-masing melaksanakan serangkaian langkah-langkah produksi yang saling berkaitan, dan sistem pengendalian produksi yang lebih baik. Dan yang ketiga, efisiensi dari bagian luar, yaitu dari pabrik sampai ke pelanggan, dapat ditingkatkan dengan membuat pelanggan memesan secara elektronik, mengubah lokasi gedung, mengubah jalur distribusi, meningkatkan efisiensi dari operasi gudang, serta dengan mengubah bauran antara truk yang dioperasikan perusahaan dan transportasi yang disediakan oleh agen luar. Inisiatif-inisiatif yang berorientasi terhadap efisiensi ini biasanya melibatkan timbal balik. Contohnya, pesanan langsung dari komputer pelanggan dapat mempercepat pengantaran dan mengurangi pekerjaan dengan kertas, tetapi mengarah pada biaya pemenuhan pesanan yang meningkat karena kuantitas pesanan yang lebih kecil. Dengan demikian, hal yang penting adalah bahwa semua bagian dari rantai nilai dianalisis bersamaan. Jika tidak, peningkatan di satu mata rantai nilai mungkin ditiadakan oleh tambahan biaya di mata rantai lain. Kenalkan, nama saya Ardelina Naftalisania Dewi, NIM 182114-133. Saya akan melanjutkan materi mengenai perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Yang pertama, meningkatnya komputerisasi dan otomasi di pabrik-pabrik telah mengarah pada perubahan-perubahan penting dalam sistem untuk mengumpulkan dan menggunakan informasi biaya. Dahulu, hampir semua perusahaan mengalokasikan biaya overhead ke produk melalui tarif overhead tingkat pabrik yang didasarkan pada jam atau dolar tenaga kerja langsung. Namun pada saat ini, semakin banyak perusahaan mengumpulkan biaya yang terkait dengan bahan baku, misalnya transportasi dan penyimpanan, secara terpisah dari biaya produksi lainnya, dan mengumpulkan biaya produksi untuk departemen individual, mesin individual atau sel individual yang terdiri dari sekelompok mesin yang melakukan serangkaian operasi terkait atas suatu produk. Dalam pusat-pusat biaya ini, biaya tenaga kerja langsung mungkin digabungkan dengan biaya-biaya lain sehingga menjadi biaya konversi, yaitu biaya tenaga kerja dan biaya overhead untuk mengkonversi bahan baku dan komponen menjadi barang jadi. Selain biaya konversi, sistem yang lebih baru ini juga membebankan biaya R&O, biaya umum dan administratif, serta biaya pemasaran ke produk. Sistem yang lebih baru ini juga menggunakan dasar alokasi lebih dari satu.
Yang selanjutnya, dalam sistem yang lebih baru ini, kata aktivitas seringkali digunakan dibandingkan dengan kata pusat biaya. Kata pemicu biaya lebih sering digunakan dibandingkan dengan kata dasar alokasi, dan sistem biaya ini disebut dengan sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas atau Activity Based Cost atau ABC. Dasar alokasi atau pemicu biaya untuk masing-masing pusat biaya mencerminkan penyebab terjadinya biaya, yaitu elemen yang menjelaskan mengapa jumlah biaya yang terjadi di pusat biaya atau aktivitas itu bervariasi. Sebagai contoh, dalam pembelian, pemicu biayanya mungkin jumlah pesanan yang ditempatkan. Seperti misalnya untuk transportasi internal, jumlah komponen yang dipindahkan, misalnya untuk desain produk, jumlah dari komponen-komponen yang berbeda dalam produk tersebut, dan untuk pengendalian produksi, jumlah persiapan atau stok. Perlu dicatat bahwa penyebab dalam hal ini mengacu pada faktor yang menyebabkan timbulnya biaya di pusat biaya individual tersebut. Lalu yang selanjutnya, konsep ABC tidak halus atau kontraintuitif. Faktanya, konsep ini sangat sesuai dengan akal sehat, di mana masa lampau pabrik-pabrik cenderung untuk memproduksi lebih sedikit produk yang berbeda. Biaya didominasi oleh biaya tenaga kerja yang lebih tinggi relatif terhadap overhead, dan produk cenderung untuk lebih sedikit berbeda dalam jumlah jasa dukungan yang dikonsumsinya. Dengan demikian, dasar aktivitas untuk alokasi overhead kemungkinan besar tidak menghasilkan biaya produk yang jauh berbeda dari dasar yang dipicu oleh volume yang terikat dengan biaya tenaga kerja. Pada saat ini, biaya tenaga kerja di banyak perusahaan tidak hanya menjadi kurang penting secara dramatis, tetapi juga dipandang semakin kurang sebagai biaya yang bervariasi ketika volume bervariasi. Biaya tidak langsung sekarang merupakan bagian yang dominan dari biaya di banyak perusahaan. Dalam prototipe pabrik yang fleksibel, bahan baku merupakan satu-satunya biaya yang secara langsung berkaitan dengan produk individual. Pendukung ABC menyatakan bahwa penilaian yang berarti dari biaya penuh saat ini harus melibatkan pembebanan overhead sesuai dengan proporsi aktivitas yang menghasilkannya dalam jangka panjang. Lalu yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kegunaan informasi ABC. ABC ketika digunakan sebagai bagian dari proses perencanaan strategi dapat memberikan wawasan yang berarti. Saya akan memberikan contoh, misalnya ABC dapat menunjukkan bahwa produk rumit dengan banyak komponen terpisah memiliki biaya desain dan produksi yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk yang lebih sederhana. Bahwa produk dengan volume rendah memiliki biaya per unit yang lebih rendah dibandingkan dengan produk yang bervolume tinggi. Bahwa dengan banyak persiapan atau banyak permintaan perubahan teknik memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain, dan bahwa produk dengan siklus hidup yang pendek memiliki biaya per unit yang lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk lain. Lalu, informasi tentang besaran dari perbedaan ini dapat mengarah kepada perubahan dalam kebijakan berkaitan dengan lini penuh versus produk terfokus, penetapan harga, keputusan buat atau beli, keputusan bauran produk, penambahan atau penghapusan produk, penghapusan aktivitas tidak bernilai tambah, dan penekanan pada tata ruang pabrik yang lebih baik dan kesederhanaan dalam desain produk. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vincentius Gana Mardika Putra, NIM 182114134. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan materi yang terakhir, yaitu proses perencanaan strategi. Dalam suatu perusahaan yang beroperasi sesuai dengan tahun kalender, proses perencanaan strategi dimulai pada musim semi dan diselesaikan pada musim gugur, tepat sebelum pembuatan anggaran tahunan. Proses tersebut melibatkan langkah-langkah berikut. Yang pertama, meninjau dan memperbarui rencana strategi dari tahun lalu. Yang kedua, memutuskan asumsi dan pedoman. Yang ketiga, iterasi pertama dari rencana strategi baru. Yang keempat, ada analisis. Yang kelima, iterasi kedua dari rencana strategi baru. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah meninjau dan menyetujui. Untuk proses yang pertama, yaitu meninjau dan memperbarui rencana strategi. Secara konseptual, implikasi dari setiap putusan untuk 5 tahun ke depan sebaiknya dimasukkan dalam rencana strategi segera setelah keputusan tersebut dibuat. Jika tidak, rencana formal tersebut tidak lagi mencerminkan jalan yang direncanakan akan diikuti oleh perusahaan. Khususnya, rencana tersebut tidak mencerminkan dasar yang berlaku untuk menguji usulan strategis
dan program yang merupakan salah satu dari nilai utama rencana itu. Akan tetapi, secara praktis, sangat sedikit organisasi yang secara kontinu memperbarui rencana strategis mereka. Pembaruan melibatkan lebih banyak pekerjaan kertas dan waktu komputer dibandingkan dengan apa yang sepantasnya menurut manajemen. Oleh karena itu, langkah pertama dalam proses perencanaan strategi tahunan adalah untuk meninjau dan memperbarui rencana strategi yang disetujui tahun lalu. Implikasi dari keputusan program baru terhadap pendapatan beban, pengeluaran modal, dan arus kas dimasukkan. Pada umumnya, staf perencanaan yang melakukan pembaruan tersebut, manajemen dapat dilibatkan jika ada ketidakpastian atau ambiguitas dalam keputusan program yang harus diselesaikan. Baik, untuk poin yang kedua yaitu memutuskan asumsi dan pedoman. Suatu rencana strategis yang telah diperbarui memasukkan asumsi-asumsi luas, seperti pertumbuhan dalam produk domestik bruto atau PDB, pergerakan musiman, tarif upah tenaga kerja, harga-harga dari bahan baku penting, tingkat bunga, harga jual, kondisi pasar seperti tindakan penting, dan dampak dari undang-undang pemerintah di setiap negara di mana perusahaan beroperasi. Asumsi-asumsi ini diperiksa kembali dan jika diperlukan, diubah untuk memasukkan informasi paling akhir. Untuk slide yang selanjutnya yaitu pertemuan manajemen. Banyak perusahaan mengadakan pertemuan tahunan dari manajer korporat dan unit bisnis atau seringkali disebut konferensi puncak untuk mendiskusi usulan tujuan dan pedoman. Pertemuan semacam itu umumnya berlangsung beberapa hari dan diadakan jauh dari fasilitas perusahaan guna meminimalkan gangguan. Selain agenda formal, pertemuan semacam itu menyediakan kesempatan bagi para manajer di seluruh bagian korporasi untuk saling mengenal satu sama lain. Yang selanjutnya yaitu iterasi pertama dari rencana strategi. Dengan menggunakan asumsi, tujuan, dan pedoman tersebut, unit bisnis dan unit operasi lainnya membuat rancangan pertama dari rencana strategis yang mungkin memasukkan rencana operasi yang berbeda dari yang dimasukkan dalam rencana sekarang. Rencana strategis yang telah selesai berisi laporan laba rugi, persediaan, piutang, dan pos-pos kunci neraca lainnya, jumlah pegawai, informasi kuantitatif tentang penjualan dan produksi, pengeluaran untuk pabrik dan akuisisi modal lainnya, arus kas yang tidak biasa lainnya, dan penjelasan serta justifikasi naratif. Yang selanjutnya adalah analisis. Pada waktu kantor pusat menerima rencana unit bisnis, kantor pusat mengagregasikannya menjadi satu rencana strategis korporat secara keseluruhan. Staf perencanaan dan pemasaran, produksi dan eksekutif fungsional lainnya di kantor pusat menganalisis rencana ini secara mendalam. Orang-orang kantor pusat dan rekan-rekannya di unit bisnis menyelesaikan beberapa dari pertanyaan-pertanyaan ini dengan diskusi dan melaporkan yang lainnya ke manajemen korporat. Pada titik mana hal tersebut merupakan dasar diskusi antara manajer korporat dan manajer unit bisnis. Diskusi ini merupakan inti dari proses perencanaan formal, biasanya memerlukan beberapa jam dan seringkali sampai 1 hari atau lebih di setiap unit bisnis. Dalam banyak kasus, jumlah dari rencana unit bisnis mengungkapkan kesenjangan perencanaan, yaitu jumlah dari rencana-rencana individual tidak mencapai tujuan korporat. Hanya ada 3 cara untuk menutup kesenjangan perencanaan. Yang pertama, temukan kesempatan untuk perbaikan dalam rencana unit bisnis. Dan yang kedua, melakukan akuisisi atau ketiga, meninjau ulang tujuan korporat. Manajemen senior biasanya fokus pada yang pertama. Dari angka perencanaan, staf kantor pusat dapat mengembangkan rencana kebutuhan kas untuk seluruh organisasi. Lalu slide selanjutnya yaitu iterasi kedua dari rencana strategi. Analisis dari penyerahan pertama mungkin memerlukan revisi rencana dari beberapa unit bisnis saja, tetapi dapat juga mengarah pada perubahan dalam asumsi dan pedoman yang mempengaruhi semua unit bisnis. Misalnya, agregasi dari semua rencana mungkin mengindikasikan bahwa penurunan kas akibat peningkatan persediaan dan pengeluaran modal lebih besar daripada yang dapat ditoleransi perusahaan dengan aman. Jika demikian, mungkin ada kebutuhan untuk menunda pengeluaran di seluruh organisasi.
Keputusan ini mengarah pada revisi dari rencana. Secara teknis, revisi tersebut lebih sederhana untuk dibuat dibandingkan dengan penyerahan awal, karena hanya memerlukan perubahan di beberapa angka saja. Tetapi secara organisasional, ini merupakan bagian yang paling menyakitkan dari proses tersebut karena memerlukan keputusan yang sulit. Beberapa perusahaan tidak mengharuskan revisi formal dari unit bisnis. Perusahaan-perusahaan tersebut menegosiasi perubahan secara informal dan memasukkan hasilnya ke rencana di kantor pusat. Lalu untuk proses yang terakhir yaitu tinjau dan persetujuan akhir. Suatu pertemuan dengan pejabat-pejabat senior korporat umumnya mendiskusikan rencana yang direvisi secara panjang lebar. Rencana tersebut juga mungkin dipresentasikan pada suatu pertemuan dengan Dewan Direksi. CEO memberikan persetujuan akhir. Persetujuan tersebut sebaiknya dilakukan sebelum awal dari proses pembuatan anggaran, karena rencana strategis merupakan input yang penting bagi proses itu. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.